Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Tentunya, alhamdulillah baik ya. Semoga ibu guru ya, anak-anak sekalian, kalian harus tetap semangat dan ya harus selalu jaga kesehatan apalagi dalam masa pandemi seperti ini banyak virus ya apabila kita terpaksa keluar harus menggunakan apa anak-anak menggunakan masker dan bu guru sekarang tidak pakai masker ya bu guru sekarang tidak pakai masker karena bu guru menjelaskan materi nanti kalau bu guru pakai masker jadi nantinya suaranya bu guru nggak jelas ya jadi yang tidak kalah pentingnya juga anak-anak sekalian yang tidak kalah pentingnya juga yang harus kalian tahu kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar nanti materi yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak sekalian, ayo mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Subtema yang pertama, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran yang keempat. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa sih ya. Kalian harus tahu dan guru juga harus tahu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 3 mata pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada IPB, yang ketiga ada matematika. Di bahasa Indonesia diharapkan kalian dapat menyebutkan dan mencatat isi teks yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar kita. Kemudian untuk SPDP memainkan dan menyuarakan lagu berdayung. Ini sepertinya kita diminta untuk bernyanyi ya anak-anak sekalian ya. Tapi nanti kalau suaranya bu guru tidak ada di dalam bernyanyi dimaklumi ya karena Bu Guru tidak bisa bernyanyi dengan baik ya. Nanti Bu Guru sajikan video kita bernyanyi bersama-sama di situ ya dengan memperhatikan panjang dan pendek nada serta tekanan kuat dan lemah. Kemudian matematika menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian. Kemudian menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang kemudian menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan caca sampai 100. Nah, tujuan pembelajaran sudah kita ketahui, mari kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk materi, anak-anakku sekalian, siapa yang masih ingat tentang perwujudan benda? Kemarin benda-benda itu di sekitar kita teksturnya apa saja? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, kalau bu guru sih, karena bu guru sudah tua itu lupa. Kira-kira apa ya anak-anak ya? Bisa kasih tahu bu guru untuk perwujudan benda-benda yang ada di sekitar kita atau wujud benda yang ada di sekitar kita itu ada apa saja? Guru tak nyoba mengingat-ingat ya bahwa guru itu wis tuwir ya gampang lali. Jadi ya apa ya nak ya? Apa ayo dibantu Bu Guru? Nah, kita akan membahas tentang, Ibu Guru sudah mulai ingat, yaitu tentang benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Sebelumnya sudah Bu Guru bahas, sing gampang diingat ya anak-anak ya. Yang gampang diingat itu benda padat adalah benda sing atas. Kalau Bu Guru itu gampang mengingat itu benda padat ya benda sing atos. Jadi kalau bendanya kita pindah kemanapun dia tidak akan berubah bentuk. Ya, sing atos ini bisa kita pegang dengan ya kita bisa rasakan ya. Kemudian contoh-contoh benda padat itu sendiri yang ada di sekitar kita ada meja itu yang di depan kalian, kemudian ada kursi ini yang guru buat duduk, kemudian ada penggaris, ada pensil, ada botol minum, ada benda-benda yang kecil seperti kelereng, ada lagi tepung, tepung juga benda padat ya. Kalau kita pegang masih kerasa dia juga benda padat. Kemudian ada lagi es batu, meskipun nanti dia akan jadi es, tapi kalau sudah dipadatkan esnya menjadi es batu, dia juga benda padat. Kemudian ada lagi penghapus, ada buku, dan masih banyak lagi. Kemudian benda berikutnya adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah jika kita pindahkan ke suatu tempat ya.
Jadi bentuknya itu ngikutin tempatnya. Seperti di sini ada sirup dan minyak. Ini anggap saja minyak ya, karena warnanya kuning. Sirup dan minyak. Minyak kalau kita masukkan ke dalam gas, bentuknya akan mengikuti gas. Jika kita masukkan ke dalam botol, bentuknya juga akan mengikuti botol. Ini sirup juga sama. Jika kita pindah ke gelas, bentuknya ngikutin gelas. Jika kita pindah ke botol, ngikutin botol. Contoh benda cair yang lain adalah ada kecap, ada oli, kemudian ada bensin, kemudian lagi ada air ya. Pokoknya yang benda yang kita pegang teksturnya basah, nah itu merupakan benda cair. Lanjut ke benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Jadi kalau gas secara umum benda gas yaitu udara ya, secara umum benda gas yaitu udara. Udara jika kita tiupkan ke dalam balon, bentuknya akan ngikutin balon seperti ini ya. Kemudian kita tiupkan ke ban, juga bentuknya akan ngikutin ban. Dan ada lagi benda gas yang lain seperti asap dan masih banyak lagi ya. Masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada gambar kotak berisi dengan botol. Setiap kotaknya berisi 2 botol. Kita rubah menjadi bentuk perkalian 4 kali 2. Masih ingat nggak? Dari gambar ini kita rubah ke bentuk perkalian itu caranya gimana? Ayo kita ulangi lagi ya. Untuk merubah dari gambar kita menjadi bentuk perkalian ya. Yang pertama kali ya, angka 4 ini dari mana? Ya, yang depan sendiri ini diperoleh dari banyaknya tempatnya, banyaknya kotaknya ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, kita pindahkan ke sini dikali isi setiap kotaknya. Kebetulan di sini isi setiap kotaknya ada 2, jadi untuk perkalian dari gambar ini adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. Kok bisa 4 kali 2 sama dengan 8? Kita bisa hitung ini semua jumlah botolnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ya, kita lihat penjelasannya. Hasil kali 4 kali 2 dengan hasil kali 2 kali 4 memiliki hasil yang sama yaitu 8 ya. Jadi perkalian 4 kali 2 dengan 2 kali 4 itu hasilnya sama. 8. Namun untuk konsepnya itu berbeda, apalagi kalau sudah kita tuangkan dalam bentuk penjumlahan berulang. Kita buktikan ya. 4 kali 2 jika kita rubah ke bentuk penjumlahan berulang kan 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Dan jika dibuat gambar seperti ini yang ada di gambar. Namun jika 2 kali 4 adalah bentuk penjumlahan berulangnya 4 kali 4 hanya ada 2 penjumlahan di sini. Jadi yang di dalam kotaknya juga harus 2. Ini sedangkan di sini kotaknya ada 4. Jadi untuk konsep bentuk penjumlahan berulang sendiri untuk perkalian itu berbeda. Namun hasilnya sama. Ya kan jika kita bolak-balik hasilnya sama, tapi ingat kalau diminta merubah ke bentuk perkalian, ke bentuk penjumlahan berulang, diingat ya, ini konsepnya berbeda, tapi hasilnya tetap sama. Masuk ke materi selanjutnya, kita akan bernyanyi. Sebelum bernyanyi, kita harus tahu dulu tentang panjang atau pendek nada. Panjang dan pendek nada itu dihitung dari ketukannya. Kemudian ada kuat dan lemah, ditentukan dengan tekanan suara. Jadi suara kita yang kita keluarkan. Syair yang kita nyanyikan, ya, keras berarti tekanannya kuat, dan syair dengan tekanan yang lemah kita nyanyikan dengan suara yang lembut. Lanjut ya, ini teksnya. Nanti kalian bisa buka itu di buku tema kalian, di buku paket ada. Ini juga bubur potongan dari buku paket ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut bernyanyi. Ini Bu Guru jujur, ini bukan suara aslinya Bu Guru. Suaranya aslinya Bu Guru itu cempreng preng 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 preng. Makanya Bu Guru kasih suara yang merdu ya. Kita mulai lagunya. Meluncur di air biru, lajulah perahuku laju, tempat yang aku tuju, lajumu. Ayo anak-anak kita bernyanyi bersama ya. Ini Bu Guru meskipun gak ikut bernyanyi dalam hati ikut bernyanyi.
tempat yang aku tuju. Lalu laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hiraukan bintang kencang, lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Suaranya merdu sekali ya, suaranya Bu Guru ya, tapi bohong itu. Ambil video, Bu Guru masukkan ke dalam apa ya, PowerPoint yang Bu Guru buat, baru Bu Guru setel biar nanti apa ya, Bu Guru nggak ngisi-ngisi lah suaranya Bu Guru itu cempreng, nggak enak. Makanya Bu Guru minta bantuan dengan Mbak Google. Bu Guru cari video nyanyi yang merdu biar nanti kalian mendengarkan suaranya juga enak ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk latihan soalnya nanti Bu Guru sharekan lewat Google Form ya. Nanti Bu Guru sharekan. Kemudian lagi ya, kalau videonya ini kalian bisa lihat di channel YouTube-nya Guru, tetap jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe channelnya Bu Guru ya, biar nanti apa ya, teman-teman yang lain ya selain dari sekolah kita bisa biar bisa melihat videonya juga. Nah, pesannya Bu Guru, raihlah kesuksesanmu dengan belajar. Oleh karena itu jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah bermalas-malasan. Apalagi sekarang kalian belajarnya di rumah bersama orang tua. Kalau diingatkan orang tua untuk belajar harus nurut orang tua ya. Terus gak boleh males-malesan, oh gak dilihat Bu Yanti ya, lo gak dilihat Bu Guru, wes tak kerjakan, nanti tidak boleh. Jamnya mengerjakan, jamnya belajar harus belajar, ada jamnya bermain kalian boleh bermain ya anak-anakku ya. Kemudian ya, kesimpulan belajar kita hari ini, kita sudah menguasai panjang dan pendek, panjang, pendek, kuat dan lemah nada. Kemudian ada perkalian yang kita rubah menjadi bentuk penjumlahan, dan kemudian dari gambar kita rubah menjadi bentuk perkalian. Kemudian ada sifat-sifat benda, baik benda padat, benda cair, dan juga benda gas, dan contoh-contohnya tadi ya sudah Bu Guru jelaskan. Terima kasih, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga materinya dapat diterima dan dipahami oleh kalian semua. Semangat terus belajarnya, selalu jaga kesehatan dan luput semua pesan dari orang tua ya, harus nurut karena kalian belajar di rumah. Kalau waktunya belajar itu belajar, jangan menunda-nunda waktu, apalagi males-malesan ya, nanti yang rugi kalian sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.